Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudaraku dimanapun Anda berada, pada kesempatan di pagi hari ini, mari kita sama-sama membacakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang haramnya kezaliman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sangat panjang, hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan dari Rabb-Nya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kezaliman atas dirinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis ini menjelaskan, wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku mengharamkan terhadap kalian. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kezaliman itu terjadi di antara kita, di antara manusia. Fala tadzalamu, kata Allah, maka janganlah kalian saling menzalimi. Saudaraku, tidak sedikit dalam kehidupan kita orang-orang dengan begitu mudahnya melakukan kezaliman kepada orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas dan terang sekali menjelaskan dalam hadis qudsi ini bahwa inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altuhu muharrama, sesungguhnya aku melarang kezaliman atas dirinya sendiri, mengharamkan kezaliman atas dirinya. Faja'altuhu muharrama, maka aku jadikan kezaliman itu sesuatu yang haram. Artinya tidak boleh kita melakukan kezaliman. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian sekali-kali melakukan kezaliman. Saudaraku, melalui hadis yang panjang ini, ini baru di awal hadis ini, semoga kita senantiasa berusaha untuk menjadi orang yang senantiasa menjauhkan kezaliman. Baik kezaliman kepada diri sendiri maupun kezaliman terhadap orang lain. Bagaimana kezaliman kepada diri sendiri? Kezaliman kepada diri sendiri adalah dengan melakukan kesyirikan, beribadah kepada selain Allah. Itu adalah kezaliman yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Adapun kezaliman kepada orang lain, misalnya tidak memberikan haknya, atau kita menyakitinya dengan tanpa sengaja. Misalnya kalau di rumah kita pasti punya tetangga, lalu kita memutar musik atau apapun itu murattal sekaligus dengan suara yang kencang, akhirnya mengganggu tetangga kita. Itu namanya kezaliman. Fala tadzalamu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, maka janganlah kalian melakukan kezaliman. Hadis qudsi, ini adalah hadis qudsi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan. Hadis ini sangat penting untuk kita ketahui dan kita hafal, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita, supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bisa menyakiti orang lain, yang bisa merugikan orang lain, yang dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta kita, bisa menjadi murka. Kenapa? Karena kita melanggar aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk kita. Walaupun sebenarnya teman-teman semua, bahwa apa yang Allah perintahkan itu lalu kemudian kita langgar, sedikit pun tidak akan memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan sedikit pun mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya bahwa ketaatan dan ketakwaan itu
hanya untuk diri kita sendiri, hanya untuk pelakunya sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta sama sekali tidak akan merugi dan tidak akan mendapatkan keuntungan dari ketaatan yang kita lakukan. Saudaraku dimanapun Anda berada, mari kita berusaha untuk menjadi pribadi yang senantiasa menghindari hal-hal yang bisa menyakiti orang lain, ya. Yang kemudian dalam hadis ini disebutkan sebagai sebuah kezaliman. Dan kezaliman yang terbesar adalah kita beribadah kepada selain Allah. Dan kezaliman yang misalnya adalah kita menyakiti orang lain dan seterusnya. Demikian teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.